Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMMM sebagai pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan. Yang terhormat Bu Dosen Mata Kuliah Studi Islam Mr. Zainuddin. Yang tercinta Umi dan Abi, semoga selalu sehat dan senantiasa dianugerahi keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata studi kuliah studi Islam pada Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Zainul Hasan Genggong, Keraksan, Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan buku yang berjudul Pengantar Studi Islam pada bab 2, yaitu tentang urgensi studi Islam yang ditulis oleh Ibu Umi Hani SAG MPD. Pada bab 2 ini berisi 5 subbab menjelaskan: pertama, tentang memahami dan menjelaskan pengertian studi Islam; kedua, tentang memahami dan menjelaskan ruang lingkup studi Islam; ketiga, tentang memahami dan menjelaskan kedudukan studi Islam dengan mata kuliah lain; keempat, tentang memahami dan menjelaskan urgensi studi Islam; kelima, tentang memahami dan menjelaskan tujuan studi Islam. Pada subbab A, Ibu Umi Hani SAG MPD menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata studi dan kata Islam. Kata studi memiliki berbagai pengertian. Rumusan Master Crow dan Alice Crow menyebutkan bahwa studi adalah kegiatan yang secara sengaja diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan suatu keterampilan. Studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada ketiga hal, yaitu pertama, Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri; kedua, Islam dapat dimaknai yang mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat, sebab ajaran Islam pada hakikatnya membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangan. Yang ketiga, Islam bermuara pada kedamaian. Studi Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan agama Islam. Ini mencakup kajian Al-Quran, hadis, fikih, hukum Islam, teologi, sejarah Islam, peradaban dan kebudayaan Islam, serta berbagai bidang lain terkait dengan ajaran dan praktik Islam. Studi Islam bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis ajaran-ajaran Islam serta bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam. Disiplin ini bisa bersifat akademis dan mencakup penelitian historis, teologis, sosiologis, dan budaya tentang Islam dan pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Pada sebab B, Ibu Umi Hani SAG MPD menjelaskan tentang ruang lingkup studi Islam. B. Ruang lingkup studi Islam. Agama sebagai objek studi minimal dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima padanya. Dua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Tiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Bila Islam dapat dilihat dari tiga sisi, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada tiga sisi tersebut. Oleh karena itu, sisi doktrin merupakan suatu keyakinan atas kebenaran saksi wahyu, maka hal ini tidak memerlukan penelitian di dalamnya. Dalam sebab C, Ibu Umi Hani SAG MPD menjelaskan tentang kedudukan studi Islam dengan mata kuliah lainnya. Kedudukan studi Islam dengan mata kuliah lainnya. Seiring berkembangnya zaman, mempelajari metodologi studi Islam diharapkan dapat mengarahkan kita untuk mengadakan usaha-usaha pembaharuan pada pemikiran ajaran-ajaran Islam. Maka dari itu, kedudukan studi Islam sangatlah penting perannya dari semua disiplin ilmu lain yang menyangkut tentang aspek Islam. Karena studi Islam merupakan disiplin ilmu yang menerangkan dasar seseorang pada dalam beragama. Mahasiswa diharapkan mempunyai pegangan hidup yang pada akhirnya dapat menjadi muslim sejati. Pada subbab D, Ibu Umi Hani SAG MPD menjelaskan tentang urgensi studi Islam. D. Urgensi studi Islam. Studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar studi Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern dan menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Adapun urgensi studi Islam dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Studi Islam diharapkan mampu mengadakan usaha-usaha pembaharuan dan pemikiran kembali ajaran-ajaran agama Islam agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntutan zaman dan dunia modern dengan tetap berpegang pada semua ajaran Islam yang murni dan asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Studi Islam juga dapat diharapkan mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi seorang muslim sejati yang hidup dalam dan mampu menjawab tantangan serta tuntutan zaman modern maupun era global sekarang. Kedua,
umat Islam yang berhadapannya berada dalam suasana problematik. Islam sebagai agama yang rahmatullah lil alamin tentunya mempunyai konsep atau ajaran yang bersifat manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dan alam semesta dari kehancurannya. Akan tetapi manusia sendiri saat ini berada dalam situasi yang serba problematik. Karena hidup sosial budaya dan peradaban umat Islam dalam keadaan melemah dan tidak berdaya berhadapan dengan budaya dan peradaban manusia dan dunia modern. Di sinilah urgensinya studi Islam, yaitu untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni dan yang bersifat manusiawi. Dari situlah kemudian dididikkan dan ditransformasikan kepada generasi penerusnya yang bisa menawarkan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia dalam dunia modern. Pada subbab E, Ibu Umi Hani SAG MPD menjelaskan tentang tujuan studi Islam. Tujuan studi Islam. Adapun arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Dua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran operasionalisasinya dalam pertumbuhan perkembangan budaya peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa studi Islam sangatlah penting di era modern seperti ini. Studi Islam diharapkan mampu menumbuhkan pemikiran yang sejalan dengan zaman yang semakin maju seperti saat ini dan tetap berpegang teguh pada sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa studi Islam di era sekarang sangatlah penting agar mampu beradaptasi menjawab tantangan dan serta tuntutan zaman dan dunia modern seperti saat ini. Demikian urgensi dan tujuan studi Islam oleh Ibu Umi Hani SAG MPD. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.